Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan? Itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut.
Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur Tuhan itu baik dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati, kita mau puji Dia, mau sembah Dia. Dengan sukacita kita hadir untuk memulai penyembahan kita di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menopang hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan Engkau dalam nama Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ungkus segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
Bebaskan kami, haleluya. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya ku bawa hidupku Tuhan, hidupku ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya. Thank you Lord. Ya Rabalabas, ya Rabalabas. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Yes. Yang percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap kita. Mari nyatakan. Thank you Lord. Come on, say. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai
Tuhan, apapun keadaan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatan kami selamanya. Bersama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Sukacitamu Tak ditentukan hanya di dalam-Mu. ini hidup kami ya Tuhan. Mari seluruh jemaat dikerahkan ikut menyembah Tuhan. Angkat suara, sembah
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ku bawa hidupku, baharui hatiku. Inilah kami Tuhan, membawa hati kami. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hati kami Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh haleluya. Oh thank you Jesus. Haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apapun keadaan kami yang kami sedang alami, entah kami sedang dalam keadaan sakit atau kami dalam keadaan sehat, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Jika hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk mengadakan ibadah online, dan juga setiap jemaat yang boleh menyaksikan ibadah online, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Untuk terimalah setiap pujian yang kami naikkan, biarlah ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan duduk manis diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah online ini, biarlah setiap mereka yang boleh mendengar bisa menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga mereka boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom buat seluruh jemaat GBR Rahmani, apa kabarnya? Tentunya kiranya seluruh jemaat yang menyaksikan tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah saudara sekalian didapati dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, kita percaya Tuhan kita selalu menyertai kita. Ya, hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau bersaksi dulu. Sebelumnya bulan Januari kemarin saya tidak nongol ya, tidak berkhotbah karena tanggal 6 Januari saya didapati bersama istri positif corona, dan kami dirawat di rumah sakit Siloam Lipo Cikarang selama 14 hari. Dan puji Tuhan sekarang kita sudah sehat, sudah negatif ya, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan juga buat teman-teman, buat keluarga tentunya terima kasih buat seluruh keluarga besar Rahmani yang mensupport melalui doa dan dukungan, support, motivasi ya, dan juga seluruh rekan-rekan teman-teman pelayanan dan juga seluruh staf GBR Rahmani tentunya
Saya mengucapkan terima kasih dan tentunya buat kepala rayon kita Bapak Andi Markus dan Bu Tanti ya ikut turut mendoakan kami berdua dan puji Tuhan dan juga seluruh rekan-rekan rayon 18 kami bersyukur saya bersama istri mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa dan tentu untuk seluruh dokter yang terlibat waktu kami dirawat Dokter Baringin dan Dokter Megi terima kasih untuk dalam tata laksananya yang begitu luar biasa untuk kami berdua dan wow, kita sungguh diberkati dan kami bisa pulih kembali. Dan tentu saya mau mengingatkan kembali buat seluruh jemaat GBR Rahmani, jangan lupa terapkan 3M, ya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Meskipun kita sudah menerapkan 3M, ternyata kita masih bisa terkena COVID. Dan saya mau mengingatkan ternyata tempat penularan yang paling berdampak besar walaupun kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu saat kita sedang makan. Saya rasa saya tertular ketika kita berkumpul dalam keluarga dan kita melepas masker kita dan kita makan bersama dan disitulah terjadi penularan terpapar. Nah makanya kita harus lebih berhikmat lagi ya, kita harus lebih berhikmat supaya kita bisa mengantisipasi dan kita tidak terkena COVID-19. Dan puji Tuhan kita sudah ada vaksin ya, walaupun belum semuanya bisa diberikan, mungkin pertengahan tahun mungkin baru kita bisa dapati semua seluruh rakyat Indonesia. Ya, kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan saya mengikuti tema besar dalam mengikuti gembala pembina kita dari Bapak Pak Niko. Ya, kita punya judul besar kita adalah The Year of Integrity ya, tahun integritas. Dan untuk kita mengerti tentang integritas, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa aja yang ada di integritas. Dan salah satu komponen yang mau kita pelajari adalah kita harus membangun kejujuran. Kita perlu membangun kejujuran, kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk menjadi orang yang mempunyai integritas yang begitu baik dan sempurna, kita harus memulai dari hal yang pertama itu yang bernama kejujuran. Ya, dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37 dikatakan, perhatikan orang yang baik dan yang tulus hati. Orang yang suka damai mempunyai apa? Masa depan. Orang yang baik dan yang tulus hati dan orang yang suka damai mempunyai masa depan. Saya yakin kalau kita menjadi orang yang jujur dengan cara yang benar, jujur secara tulus, kita akan diberikan Tuhan yang namanya masa depan. Masa depan tentunya masa depan yang cerah dan penuh harapan. Ya, saya berdoa buat kita semua, biar kita bisa nanti menjadi orang-orang yang bisa membangun kejujuran. Integritas, sebelum kita memasuki tentang membangun kejujuran, kita harus tahu dulu apa sih integritas itu ya. Integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Ya, jadi ada konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kita tahu bahwa nilai-nilai value yang kita junjung tinggi adalah Kristus. Kristus adalah panutan kita, Kristus adalah tujuan kita. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, integritas yang dimaksud dalam tahun ini adalah kita mempunyai tujuan supaya kita bisa serupa dengan Tuhan kita, serupa dengan Kristus. Nah, tapi dibutuhkan integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan. Makanya untuk kita mempunyai konsistensi dan keteguhan, kita harus memulai dari awal yang namanya membangun kejujuran. Makanya saya tulis di situ, kejujuran adalah bagian dari integritas. Kita tidak bisa mengikuti the year of integrity ini kalau kita tidak dimulai dari hal yang pertama ini, yaitu membangun kejujuran. Makanya saya mau kita semua sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Ya, saya kasih contoh COVID-19 kenapa bisa bisa begitu melonjak tinggi sekarang. Saya punya cerita dari teman-teman rekan dokter saya, banyak pasien-pasien yang tidak jujur. Dia tidak bilang dia pernah terpapar dengan orang yang positif, mungkin dia takut. Dia tidak bilang kalau dia pernah datang ke acara yang mungkin cukup ramai. Jadi ketika dia sakit dia tidak bilang pernah melakukan hal itu. Kita mungkin dokter-dokter jadi tidak curiga mengarah ke COVID gitu. Makanya perlu kejujuran ya buat kita semua. Ya, kita harus bisa membangun kejujuran. Kolose 3 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Dan ibadah perjamuan kudus.
Saya berharap dengan firman yang didengarkan ini, ya kita harus kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi hidup baru, kita tinggalkan manusia lama kita. Makanya kalau saya 3 tadi, kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, makanya kalau kita sudah memasuki the year of integrity ini, kita sudah meninggalkan masa lalu kita sudah menanggalkan manusia lama kita, janganlah kita saling mendustai. Bagaimana caranya untuk kita tidak saling mendustai? Kita harus jadi orang jujur, ya enggak? Jadi orang jujur, bagaimana caranya? Ya kita harus bangun. Karena kejujuran bukan datang secara otomatis. Kejujuran tidak datang secara begitu saja gitu. Kejujuran harus dibangun, harus dibentuk. Ya enggak? Karena kita lahir ke dunia tidak langsung jadi orang jujur, betul enggak? Iya, kita lahir ke dunia tidak langsung orang jujur. Apalagi kalau kita punya orang teman-teman di sekeliling kita yang suka bohong, ya, terus dibohongi gitu ya. Ya nanti lama-lama kita juga terimpartasi. Makanya biasakan kita menjadi pribadi-pribadi ya yang jujur. Dan saya yakin walaupun itu berat ya, berat. Karena bagaimanapun juga ya, bohong kecil pun aja, yang hal kecil pun dibilang bohong gitu ya. Jujur aja kita juga masih suka bohong, contohnya bohongin anak kecil gitu ya. Kayak Patrick gitu. Bilangnya kenapa nih Dedi kok nggak pernah ke bawah? Ya Dedi lagi pemulihan gitu. Dedi lagi mau beli anjing buat Patrick gitu. Padahal kita bohongin anak kecil, kita nggak ketemu padahal kita lagi sakit gitu. Nah itu adalah salah satu hal bohong kecil. Tapi ya tentu kita sebagai manusia harus bisa jujur dalam segala hal. Saya berdoa buat kita semua, kita harus jadi pribadi-pribadi yang bisa membangun kejujuran. Ya, Confucius adalah orang bijak dari Tiongkok, mengatakan ada 3 level kejujuran. Yang pertama, ini orang Cina nih ya, Li, nampak jujur untuk keuntungan pribadi gitu. Jadi dia jujur jika ada untungnya. Jujur seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kalau dia tidak mendapati keuntungannya, dia tidak jadi jujur, ya dia mulai berbohong gitu. Jadi ini adalah level terendah. Yang kedua, Yi, melakukan apa yang benar karena ingin diperlakukan yang sama. Orang-orang yang seperti ini dia jujur karena dia mau nanti tidak takut dibohongi atau didustai. Jadi dia mau jujur supaya orang juga jujur. Tetapi faktanya kalau kita jujur, terkadang orang lain juga belum tentu jujur sama kita. Kita sudah baik, kita sudah tidak berdusta, kita sudah jujur, tetapi orang lain belum tentu bisa jujur gitu. Dan biasanya orang-orang yang levelnya masih di tahap Y ini, ketika dia kecewa, kejujurannya akan hilang. Dia tidak mau lagi gitu. Tetapi yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu Ren. Jujur yang paling tingkat tinggi. Saya yakin kejujuran ini adalah kejujuran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jujur atas dasar ketulusan hati terhadap siapa saja, ya, dari kalangan manapun, meskipun orang itu berbeda umur, jenis kelamin, budaya, pengalaman, latar belakang budaya. Jadi intinya jujur tidak mengharapkan apa-apa, karena dia mau jujur untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia jujur karena dari dalam dirinya, dalam hatinya, dia tulus hati ingin menjadi pribadi yang jujur. Ya, banyak orang mengatakan mana bisa dunia zaman sekarang cari orang yang benar-benar jujur, betul nggak? Orang-orang berpikir bahwa nanti mana bisa kita ngelakuin seperti ini, kita mau jadi orang jujur. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan kita, Tuhan sudah izinkan kita turun, kita bisa lahir ke dunia ini dan kita boleh mengenal Kristus. Apa saja yang tidak bisa kita lakukan, kalau kita bersama Tuhan pasti bisa dilakukan. Ya, kesembuhan saja bisa terjadi, betul nggak? Ya, sakit penyakit saja bisa dilewati, sakit penyakit bisa disembuhkan. Saya yakin apa saja asalkan itu menyenangkan hati Tuhan, pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Untuk itu di sini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Ya, 3 hal bagaimana caranya supaya kita bisa membangun kejujuran. Ya, 3 hal ini akan membantu kita dalam kehidupan kita supaya kita bisa membangun kejujuran. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa membangun kejujuran? Kita harus tahu bahwa orang jujur akan menjadi berkat. Saya ulangi sekali lagi, orang jujur akan menjadi berkat. Saya yakin saudara semua mau ya dong menjadi berkat, betul nggak? Ada yang nggak mau jadi berkat? Kita semua mau menjadi berkat, ya. Dan saya yakin kalau kita menjadi berkat, kita nggak usah pikirkan kita nanti diberkati apa tidak. Orang yang menjadi berkat, hidupnya pasti diberkati. Makanya Amsal 11 ayat yang ke-11 dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan apa? Kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi orang yang jujur akan
memperkembangkan kota. Artinya apa? Dia akan memperluas kota. Artinya dia akan menjadi dampak, dia menjadi influence, dia menjadi garam, menjadi terang gitu. Saya yakin kalau kita membangun kejujuran, kita sadar bahwa jika hidup kita penuh dengan kejujuran, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-11 juga mengatakan, rumah orang fasik akan apa? Musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar, akan luas gitu. Dan saya nggak heran orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejujuran, hidupnya dia selalu ya mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Saya yakin hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya berdoa buat seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya kita bisa menjadi berkat, dimulai menjadi pribadi yang jujur. Amin saudara. Ya, yang kedua, orang jujur itu dikasihi Tuhan. Orang jujur dikasihi Tuhan. Amsal 16 ayat ke-13 dikatakan, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Saya yakin orang yang jujur juga akan diberikan belas kasihan sama Tuhan. Ya, orang yang jujur juga pasti akan ditolong Tuhan. Ya, meskipun terkadang walaupun kita sudah jujur, tetapi kita dianggap salah. Ya, pernah kan pasti saudara merasakan hal seperti itu. Kita sudah jujur, kita sudah tidak mau berbohong, kita ngomong apa adanya, tetapi ternyata kita malah dianggap menjadi victim, jadi korban. Kita dipersalahkan untuk sesuatu hal gitu ya. Dan saya mau katakan buat saudara, apapun yang terjadi, tetaplah kita harus punya integritas. Kita harus tetap menjadi pribadi yang bisa membangun kejujuran. Apapun yang terjadi, kita harus bisa tetap jujur. Karena kalau kita bisa jadi tetap jujur, kita akan menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Makanya gak heran orang-orang yang jujur pasti akan Tuhan tolong, pasti akan Tuhan selamatkan, pasti akan Tuhan kasihi ya. Sehingga apapun hidupnya, sesulit apapun, dia pasti bisa melewatinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa membangun kejujuran, kita harus menjadi orang jujur. Karena menjadi orang jujur adalah perintah Tuhan ya. Kenapa? Perintah Tuhan. Karena dalam Matius 5 ayat ke-37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan apa? Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita berbohong, itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Gitu ya. Ya, saya selalu bilang sama istri saya ini nggak bisa bohong. Saya nggak bisa bohong gitu kan. Karena istri saya bilang sekali-sekali gombalin saya dong sayang gitu ya. Tapi saya nggak bisa bohong. Kadang mau gombalin gitu tapi tidak sesuai fakta. Lebih baik saya katakan sesungguhnya dan saya katakan ya gitu ya. Meskipun agak menyakitkan gitu. Tetapi itu demi kebaikan gitu ya. Makanya penting buat kita harus nyatakan kebenaran meskipun itu menyakitkan. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyesakkan kata firman Tuhan, tetapi kebenaran itu memerdekakan. Kalau kita tahu faktanya, kita tahu apa yang terjadi, ya itu akan memerdekakan kita. Seperti saya sedang mengalami sakit COVID-19, ya waktu 1 bulan sekitar 14 hari, saya tahu faktanya, saya kenapa bisa sakit, saya tahu faktanya saya itu mengalami gejala yang sedang berat, yang begitu berat, ya dan bisa dibilang itu gejala sudah siap-siap mau masuk ICU gitu. Saya tahu mendengarkan kabar itu dari dokter, hati saya sungguh benar-benar takut dan hati saya benar-benar agak kecewa gitu. Apakah saya akan tidak lagi ada di tempat ini gitu ya. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan masih izinkan saya bisa hidup di muka bumi ini. Saya bisa lewati itu semua ya. Kalau bisa dibilang sakit saya itu lumayan cukup parah, sedang berat. Dan seharusnya saya sudah siap-siap mau masuk ICU. Tetapi karena dukungan doa dari keluarga, teman-teman, support, motivasi, ya puji Tuhan, Tuhan berbelas kasihan kepada saya dan akhirnya saya bisa lanjutkan, saya bisa pulih dan saya bisa kembali di sini melayani saudara sekalian. Untuk itu kiranya biarlah saudara sekalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, jangan pernah putus harapan. Percayalah Tuhan yang menolong saya, adalah juga Tuhan yang akan menolong saudara. Itu jangan pernah menyerah ya, dan tetaplah berpegang pada firman Tuhan, percaya pada Tuhan,
Dan apa yang saya sampaikan ini kita harus bisa menjadi pribadi yang jujur. Ya, kalau kita bisa menjadi pribadi yang jujur, ya seperti 3 pesan tadi, kita akan menjadi berkat, kita akan dikasihi Tuhan, dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan akan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biar firman ini berkati kita semua. Di Year of Integrity ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun kejujuran. Haleluya, amin. Kita lanjutkan dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam ibadah ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa membangun kejujuran ya Tuhan. Ajar kami seluruhnya, terutama untuk jemaat GBR Rahman yang sedang menyaksikan ibadah online ini, biarlah mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang membangun kejujuran sehingga menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Suci dan kuduskan setiap kami, layakkan kami. Biar kami layak dalam perjamuan ini Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan ini ada kuasa yang akan kami terima. Kami percaya ada kuasa kesembuhan bagi setiap kami. Apapun yang sedang kami alami melalui perjamuan kudus ini, kami boleh menerima kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami lanjutkan perjamuan kudus ini hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa. Yang siap melakukan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Apakah saudara sudah mempersiapkan roti sebagai pengganti roti perjamuan dan juga menyiapkan teh atau kopi, minuman berwarna untuk sebagai anggur perjamuan? Jika sudah, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita pegang ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, ucapkan terima kasih. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Angkat suaramu, katakan terima kasih. Oh hallelujah.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan atas perjamuan ini. Kami boleh mengadakan ibadah ini, kami boleh ikut ibadah online ini. Biarlah setiap apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Kami bersyukur dan hamba-Mu mengangkat tangan berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani. Mungkin yang sehari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, terkhusus untuk sedang mengalami sakit COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala penyakit yang kami derita. Kami percaya kesembuhan yang sempurna akan terjadi bagi setiap kami. Tangan kami akan juga mengangkat untuk berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani yang sedang mengalami bisnis yang mungkin atau pekerjaan yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan mereka jalan keluar, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang baru supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga mereka yang mengalami bisnis yang jeblok, Tuhan bangkitkan kembali bisnis mereka. Kami percaya Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah hidup, membutuhkan jawaban Tuhan. Mereka sudah berdoa untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau tidak hanya mendengar doa, tetapi Engkau menjawab setiap kami ya Tuhan. Menjawab doa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban doa bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita semuanya angkat kedua tangan dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.